Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas di siang hari ini, demi Allah saya katakan, di antara semua manusia yang beraktivitas tepat di saat ini, ternyata Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya, tidak dalam konteks dihadirkan mendapat dunia, tapi langsung diundang ke tempat terbaik di muka bumi ini, langsung diundang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat dan mengambil sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, orang-orang seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan porsi khusus, disiapkan satu kalimat dan dimohonkan kepada Allah untuk setidaknya diberikan 5 keutamaan dalam kehidupannya. Pertama, terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapapun, man itu dalam bahasa Arab itu satu huruf yang berfungsi untuk menunjuk kepada subjek atau objek tapi tanpa batas. Ismun mausulun yadullu 'alal 'ammiyah, enggak ada batasnya. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Siapapun, yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, orang baik dipandang baik oleh manusia belum tentu dipandang baik oleh manusia yang lainnya. Tapi kalau Allah mengatakan Anda orang baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Siapa orang baik menurut Allah ini? Lihat kalimatnya. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, ternyata tanda pertamanya bukan diberikan dunia, tidak diangkat posisi kedudukan dunianya, bukan diberikan materi melimpah ruah, tapi yufaqihu fiddin. Dia diberikan dorongan oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Masya Allah. Jadi ketika sementara orang saat ini dihadirkan banyak kesibukan dengan dunianya, Anda yang terpilih langsung diundang ke rumahnya. Yang kata Nabi SAW, keutamaan masjid itu kalau baru dimasuki saja, beda tempat dengan ruangan biasa, itu 25 kebaikan. Jarak masafatul ula wa thaniyah, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Anda sekarang tidak diundang di tempat biasa, langsung di rumah Allah, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, ingin mendekat mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda yang pertama bahwa Allah menginginkan kita semua berada di sini, termasuk orang-orang yang diinginkan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin. Kita harus lihat turunannya, kan? Baik. Karena yang pertama paling enak bilang amin itu ya. Baik. Walaupun kaidah amin di Quran itu didahului dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu baru kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau Allah sedang menghadirkan Anda, mendudukkan di sini, Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik, Anda belum tersentuh juga untuk berubah, dengan cara apa lagi Allah mesti memanggil Anda? Ke tempat mana lagi Allah mesti menghadirkan Anda? Dengan cara apa lagi Allah mesti melembutkan hati Anda? Karena itu, perhatikan hadis selanjutnya. Terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, di antaranya nomor hadis 233, diriwayatkan oleh seorang bernama Amir bin Uwaimir, punya anak perempuan namanya Darda, maka dikenal dengan Abu Darda. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan, Anda yang meninggalkan langkah untuk dunianya, Anda hadirkan langkahnya ke rumah Allah ini, Anda tinggalkan urusan dunianya demi mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, lagi-lagi menggunakan man. Siapapun, laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, besar, muda, tua, semuanya. Salaka tariqan, yang menyiapkan langkahnya menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dia berniat tulus ikhlas karena Allah untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Ilman, kalimatnya nakirah, bisa sedikit, bisa banyak, bisa materi yang sederhana atau materi yang kompleks. Perhatikan, semua langkah Anda, perjuangan Anda sampai tiba di sini, kalau benar ikhlas melakukannya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan balas semua itu dengan meringankan langkah ke surga saat semua orang hampir mendapatkan kemacetan di dalamnya. Saya kalau dapat macet, yang teman atau staf kami di jalan, Ustaz macet, alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat kita lancar, mereka macet. Sederhana itu kan. Baik, teman-teman sekalian, selesai ya. Itu dua. Ketiga agak cepat, lihat kalimatnya, wa innal malaikata. Kami mohon manfaatkan hadis ini sebaik-baiknya, karena ini hadis sahih, berlaku hanya bagi Anda semua. Yang tidak belajar tidak berlaku. Lihat kalimatnya, wa innal malaikata. Dan kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui, sungguh para malaikat itu. Jamak bentuknya. Ingat, ada malak, ada malaikah, itu beda. Kalau malak itu tunggal. Quran surah ke-12 Yusuf ayat 31, posisi paling kanan sebelah atas, ya, in hadza illa malakun karim. Ya, ada seorang nabi, ya, rasul, ganteng luar biasa, ya, diangkat menjadi rasul oleh Allah, sampai-sampai begitu lewat, masya Allah, gitu kan, perempuan-perempuan yang cantiknya luar biasa melihat Yusuf sampai teriris tangannya. Ya, wa qulna hasya lillahi in hadza illa ma hadza bashara wa illa malakun karim. Masya Allah, kata mereka, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menjelma dalam wujud manusia. Yusuf disebut dengan malak, bentuk tunggal, ya, ganteng-ganteng nabi, rasul, ya. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala, gitu kan, agak beda. Baik, tapi yang paling menarik, ini nabi, rasul, ganteng, dan membangun hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berzina, dia menghindari pergaulan yang tidak baik, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganteng, nabi, rasul, dekat dengan Allah. Anda bukan nabi, bukan rasul, gantengnya Anda tidak seganteng Nabi Yusuf. Anda lewat, ibu-ibu belum tentu kepeleset, gitu kan, ya. Sedangkan Anda jauh dari Allah, Anda kurang apa lagi, ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini innal malaikah, bentuknya jama'. Dan sungguh para malaikat itu jama' yang tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dalam kaidah bahasa Arab, ini menunjukkan jumlah banyak tanpa batas. Jadi Nabi menyampaikan, kalau penuntut ilmu itu mengetahui banyak malaikat yang tidak diduga berapa jumlahnya, laqadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Mereka membentangkan sayapnya sejak orang-orang ini berangkat dari tempat dia tinggal, hadir di majlis ilmu sampai pulang kembali, memohonkan ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang itu. Dan ridhanya malaikat setidaknya memiliki dua makna. Satu, al-istighfar lahum, permohonan ampunan kepada Allah, permohonan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang belajar itu. Dan yang kedua, talabur rahmati minallahi subhanahu wa ta'ala, memohonkan rahmat kepada Allah supaya setidaknya doa-doa orang yang belajar itu diaminkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, maksud saya, setiap kita yang hadir di rumah Allah ini mendapatkan bagian dari hadis Nabi SAW tadi. Semoga siapapun kita termasuk orang-orang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga siapa yang hadir saat ini sampai kembali nanti, seluruh perjuangannya, waktunya, tenaganya, pikirannya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang tadi disampaikan. Baik, kita mau bahas apa, Ustaz? Alhamdulillah, pernikahan. Alhamdulillah, sudah pada menikah yang ada di sini? Baik, Masya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, dia orang paling takwa di muka bumi. Masya Allah, salatnya luar biasa. Selain itu juga beliau pemimpin dalam urusan dunianya, pemimpin di rumah tangganya. Istrinya 9 bersama beliau, terpisah 2 dengan beliau, 2 lagi kemudian berpisah dalam kehidupan beliau. Masya Allah, hidup nyaman. Dalam sepekan masih bisa mengaji dengan malaikat Jibril. 168 jam ada waktu untuk belajar. Antum bukan nabi, bukan rasul, surga belum jelas sampai siang ini. Ya, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, bukan pemimpin, bukan panglima, istri 1, masih banyak yang jomblo, gitu kan?
Nah, belum punya waktu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum maunya apa sebenarnya ya? Baik, kita mulai saja bahasan kita ya. Nanti kita coba. Saya lebih senang tidak membuat teori, tapi lebih senang menuangkan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baru dari situ dalam bentuk penjelasan ulama-ulama kita dan keterangan-keterangan yang bisa kita amalkan. Jadi mohon izin kalau nanti kita mengambil dari Quran, kemudian dari hadis, baru kita kembangkan dalam bentuk diskusi kita dalam kesempatan siang hari ini. Karena itu pesan Qurannya. Sejak manusia pertama diturunkan. Siapa manusia pertama? Tahu dari mana? Itulah pokoknya ya, intinya kita buat kesepakatan ya, mulai saat ini kalau kita belum tahu tentang sesuatu, paling gampangnya cukup katakan wallahu a'lam ya. Malaikat ditanya, mereka menjawab qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya. Quran surah kedua 32, posisi paling kiri sebelah atas. Sahabat Nabi ditanya, dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam, antum bukan malaikat, bukan sahabat Nabi, semua tahu, Masya Allah ya. Baik, ini kaidahnya sederhana. Baik, siapa manusia pertama di muka bumi ini? Masya Allah, Allahu a'lam. Jadi antum siapa sebetulnya? Baik, manusia pertama oleh Quran disebut dengan Bashar. Terulang 35 kali dalam Al-Quran, bentuk dualnya sekali. Kalimat Bashar pertama saat dinisbatkan kepada manusia itu ada di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Alhamdulillah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Baik, itu kalau kita ambil konteks kaitan dengan selanjutnya. Tapi di Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya, bukan itu poinnya. Ya, itu kisah dengan iblisnya. Poinnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Belum nyambung, berarti belum pada hafal Quran. Itu yang Al-Baqarah ayat ke-30. Al-Hijr ayat ke-28 itu bukan ja'il, tapi khaliq. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Kata Allah, ketika saya berfirman menyampaikan kepada kalangan malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, kami akan ciptakan manusia pertama disebut dengan basyar. Ini sifatnya. Baik, namanya kemudian dialihkan di Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Kalimatnya sama awalnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Misinya sebagai khalifah. Siapa khalifah yang dimaksudkan ini? Ayat 31-nya. Wa 'allama Adamal asma. Dari sini bisa disimpulkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat dan jin makhluk sebelumnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Saya lompat sebentar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Saat Adam singkatnya kemudian diturunkan ke muka bumi untuk menjalani kehidupan yang baru setelah tergoda oleh iblis ya, di alam langit itu. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Allah memberikan pesan. Setiap Anda jalani kehidupan di muka bumi, kami akan berikan petunjuk, kata Allah. Ikuti petunjuk ini, kami jamin hidup Anda akan selalu tenang dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Lihat kalimatnya. Qulna bitu minha jami'an. Mulai sekarang kami firmankan, turun semuanya ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Saat Anda beraktivitas di muka bumi, kami akan sertakan petunjuk kami, disebut dengan hudan. Faman tabi'a hudaya, dan siapa yang mengikuti petunjuk kehidupan dari kami ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami jamin selama hidupnya dia tidak akan pernah merasa gelisah, please, tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Jadi kalau Anda ikuti petunjuk kehidupan ini, demi Allah, Allah langsung sampaikan, gak ada orang yang akan galau dan tidak akan ada yang sedih dalam hidupnya. Akan enak saja. Petunjuk kehidupan. Bahkan ada orang-orang yang saking lekatnya dengan petunjuk Allah ini, ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Teman-teman perhatikan. Ini apa? Oh, jangan katakan wallahu a'lam ya. Ini botol haramain isinya air. Baik. Sekarang perhatikan, botol ini ada di atas apa? Meja. Ada jarak tidak? Ada. Kalau ada benda di atas, kemudian ada jarak di bawahnya, dengan benda bawahnya, itu disebut fauqa namanya. Fauqa, ada jaraknya. Tapi kalau menempel seperti ini, tidak ada jaraknya, maka disebut dengan ala namanya. Ala. Perhatikan,
ada orang-orang yang selalu lekat nempel dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika bukan fauqa, ala hudan. Jadi dia bangun tidur ingat petunjuk Allah. Dia mau melihat, dia gunakan petunjuk Allah dengan penglihatannya. Dia mau duduk, ingat dengan Allah. Dia mau makan, ingat dengan Allah. Orang-orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah itu dijamin. Lihat ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Kami pastikan orang-orang itu pasti bahagia dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang di rumah tangganya ingat dengan Allah, pekerjaannya ingat dengan Allah, bahkan dari berdirinya, duduknya sampai tidurnya tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berita baik ya, sejak Nabi Adam diturunkan, diberikan petunjuk. Disebut apa tadi petunjuknya? Hudan. Teman-teman, ternyata semua generasi setelah Adam, saat diutus nabi-nabi setelahnya, itu semua nabi dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, itu semuanya oleh Allah bersamaan diturunkan dengan petunjuk kehidupan bagi umat. Dan namanya semua sama, Hudan. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas hati-hati ya. Saya audiensi terakhir dengan MUI di Jawa Barat. Itu sekarang lagi marak nabi di Jawa Barat. Hampir tiap bulan Pak ada nabi baru. Hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya lagi di Karawang ini ya, sebagian ya. Dulu saya lihat di catatan Bakor Pakam Kementerian Agama, ada nabi, saya kira itu yang terakhir. Perbatasan Jawa dengan Sunda, Cirebon ke sana. Ya, bikin ajarannya Jasun namanya, Jawa Sunda. Nabinya Tugimin. Saya kira selesai gitu kan. Ternyata pindah ke beberapa tempat yang baik. Lihat, nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ternyata semua nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah membimbing umatnya, itu semuanya membawa hudan. Silakan Anda urutkan ya. Saya beri contoh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Andri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adar atau bin Nahur bin Adir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihi salam, sampai ke Nabi Muhammad yang terakhir. Turun firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri Al-Baqarah. Lihat kalimatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi Quran. Setelah itu hudal linnas, khusus untuk nabi terakhir, rasul terakhir, umat terakhir, kami turunkan petunjuk spesial yang semua kebutuhan hidup dan solusinya ada di situ, Pak. Jadi teman-teman, semua aktivitas kehidupan kita dari sebelum lahir sampai wafat, petunjuknya ada di situ semua. Disebut Al-Quran. Ya, kata Allah bukan hanya untuk orang Islam, tapi linnas, kalimat annas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jadi jangankan orang Islam, non-Muslim pun kalau mengambil petunjuk dari Quran itu bisa dapat manfaat, apalagi orang Islam. Ya, makanya orang Islam itu dipaksa oleh Allah minimal dalam sehari mesti baca Quran, mesti itu. Makanya kalimat pertama ketika dibuka Al-Quran di surah Al-Baqarah itu menyebutkan kata hudan. Dalikal kitabu la raiba fi hudan. Siapa al-muttaqin ini? Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu bagi orang yang telah merasa beriman kepada Allah, lalu dia aplikasikan imannya dengan menunaikan amal saleh. Amal saleh pertama salat. Bukankah saat salat Anda baca Quran? Nanti dalam fikih salat, ya, agak jauh sebentar ya. Dalam fikih salat, sebetulnya saat kita baca Quran, khususnya surah-surah yang kita baca setelah Al-Fatihah itu, yang paling diutamakan bukan baca surat pilihan, bukan. Tapi memilih surat yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Saya beri contoh, misal Anda sedang bekerja, tiba-tiba ada kesulitan di pekerjaan, Anda sholat setelah baca Al-Fatihah, pilih ayat surat yang sesuai kebutuhan Anda. Quran surah 17 misalnya, ayat 79 sampai 81. Karena semua hidup kita ada di situ, termasuk ayat rumah tangga. Nanti kita akan keluarkan. Saya baca cepat, tapi antum gak usah tulis ya. Baca cepat, saya beri gambaran misal. Saat kita sebelum dilahirkan, dalam kandungan ibundanya, bagaimana supaya kandungannya itu lancar, kemudian persalinannya berjalan dengan nyaman, doa-doa mengalir dengan baiknya. Quran surah ke-7 ayat 189.
Ketika dilahirkan, bagaimana supaya caranya ASInya bisa mengalir dengan lancar. Suami istri yang baru mendapatkan anak tidak sibuk dan gelisah bagaimana cara menunaikan tugas ayah dan ibu pertama kalinya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Setelah 2 tahun disusui, dari 2 tahun sampai dengan menjelang balik, bagaimana cara memberikan pendidikan dininya supaya dekat dengan Allah, taat pada kedua orang tuanya, gemar bergaul dengan teman-teman di sekitarnya, akhlaknya bagus. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, sulit untuk melupakannya, ada keberkahan dalam pelajarannya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana saat dia menangkap pelajaran, dia dapat prestasi juga. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Tiba-tiba dalam dia bergaul, naik lagi, naik sampai naik ke kampus, menemukan teman-teman dalam bergaul, bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang tidak menyenangkan. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Tapi kalau ada yang suka, bagaimana cara ta'aruf dan melamarnya? Quran surah yang keempat ayat keempatnya. Kalau menikah, Quran surah 30 ayat ke-21-nya. Dari pernikahan ini kemudian bagaimana cara membagi tugas sebagai pasangan pemula supaya tidak kebingungan menjalani rumah tangganya. Quran surah keempat ayat 34-nya. Apa tugas seorang lelaki dalam mencari nafkahnya? Bagaimana caranya? Quran surah kedua ayat 168, itu yang paling standar. Kalau anda baru bergerak, rezekinya sudah datang. Quran surah kedua ayat 172. Kalau anda belum bergerak, rezekinya sudah mendatangi anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Apa tugas ibu? Kadang-kadang ibu ditugaskan untuk merawat rumah tangganya, menjaga nama baik suaminya. Quran surah keempat ayat 34-nya. Kalau sudah lahir anak, bagaimana merawatnya? Kadang-kadang tidak mudah merawat mereka. Ada perkataan yang tidak menyenangkan sampai berkata, jangan khawatir. Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Anda yang mencari rezeki, kadang-kadang lelah, capek, seperti ibu juga yang capek merawat anaknya. Lelah seperti apa? Kalau ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Kalau kena penyakit, semua orang mengatakan, sampai dokter berkata, ini nggak mungkin, nggak ada kesembuhan, nggak ada obat untuknya. Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah melakukannya. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84-nya. Anda bekerja, kadang-kadang ada yang iseng, ingin menyingkirkan Anda, menyudutkan Anda, menyungkurkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Memohon kepada Allah dengan Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Kalau ada yang mengganggu Anda sampai luar biasa dahsyatnya, membuat Anda gelap mata, sesak nafas di situ, selalu ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Teman-teman, ketika harta Anda mulai meluas, tiba-tiba menghadapi tantangan, Quran surah kedua ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ketiga ayat 142. Kalau Anda berhasil ingin bersyukur, Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Masalah mulai datang lagi, bagaimana berharap? Di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157-nya. Sampai Anda usia 40 tahun lebih, orang tuanya masih ada, bagaimana cara membalasnya? Kata Allah, memang agak sulit, tapi Anda bisa mencoba dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Apakah saya akan hidup untuk selamanya ya Allah? Tidak. Satu saat kamu akan pulang, kamu akan meninggal karena ada maut yang akan mendatangi Anda. Quran surah ketiga 185. Ya Allah, bagaimana saya meninggalnya caranya? Bagaimana maut caranya datang kepada saya? Akan diutus perwakilan kami namanya Malakul Maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11-nya. Bagaimana cara dia mengambil nyawa kami ya Allah? Kalau ingin sedikit menyenangkan, tenang panggilannya. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, Quran surah ke-8 ayat ke-50 itu. Ya Allah, saya telah belajar suasana malam pertama di alam dunia. Bagaimana suasana malam pertama di alam kubur supaya saya bisa siap-siap? Silahkan lihat Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Ya Allah, apakah siksa kubur juga ada? Kalau pengen nyobain silahkan. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46 sampai 47-nya. Ya Allah, bagaimana saat dibangkitkan nanti? Ada orang dibangkitkan langsung melihat Allah tanpa jeda, bahkan tanpa hijabnya, langsung melihat Allah sampai gembira, berbinar-binar wajahnya. Quran surah 75 ayat ke-22 sampai 23. Tapi ada orang juga yang dimintakan oleh Allah nggak perlu repot memikirkan hisab, karena dia akan masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, kira-kira di surga seperti apa nikmatnya? Nggak perlu, itu nggak perlu. Jangan sampai dibayangkan karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak terlukiskan. Tapi kalau kamu ingin mendengar informasi dari kami, ada surga yang paling indah bersama Rasulullah. Ikuti sunnahnya. Quran surah ketiga ayat 31. Tingkat surga kedua yang semuanya diberikan oleh Allah di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 23-nya. Ada surga yang tingkat ketiga, luasnya seluas langit dan bumi. Anda mau aktivitas jungkir balik silahkan, gak akan sampai ke ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Bahkan ada surga kelas ekonomi yang saking indahnya nggak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbayangkan dalam benak kita, dan keindahannya tak terlukiskan. Quran surah kedua ayat ke-25 itu semuanya ada. Yang tidak ada, teman-teman sekalian, kita jarang baca isinya. Jadi setiap sholat dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi Anas lagi tuh. Dan dikabulkan oleh Allah. Pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Masya Allah. Minal jinnati wan nas. Jadi dari sini, kalau petunjuk itu kita keluarkan, itu mudah Pak, Bu.
Hidup tuh enak gitu. Makanya ayatnya diakhiri oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hidup Anda itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Kami nggak ingin hidup Anda susah. Jadi kalau ada orang yang susah hidup, ya di rumah susah, di kantor susah, yang salah bukan Allah. Yang salah manusia nggak baca petunjuknya. Karena itulah kemudian dalam konteks materi kita insya Allah akan coba keluarkan panduan-panduan dari Al-Quran. Seperti apa petunjuk nabinya, yang dengan itu mudah-mudahan materi ini bisa memudahkan kehidupan setidaknya dari rumah tangga kita sesuai tema yang kita bahas. Baik, kita mulai petunjuknya yang kami terima, bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya, tentang bimbingan pasca pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Teman-teman sekalian, bagi seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk membangun bahtera kehidupan yang baru dengan jalinan akad pernikahan, maka pesan pertama yang Al-Quran sering tanamkan, bahkan menjadi fitrah bagi calon pasangan untuk mencantumkannya bahkan dalam surat undangan. Seringkali dikutip Quran surah ke-30 ayat 21. Yang paling aneh begini, biasanya orang yang mengundang itu akan lebih tahu isi undangan dibandingkan yang diundang. Ada keanehan nih. Ada orang-orang mengundang dalam proses pernikahan, menuliskan ayat Quran, mencantumkan di surat undangan, yang ngundang nggak pernah baca ayat yang dicantumkan. Sehingga ini yang menjadikan miss pertama kali ketika akad diucapkan, roh ayatnya tidak sampai pada dirinya. Seharusnya sebelum akad itu dilakukan, kalimat ini mesti tertanam dalam jiwanya dulu. Supaya visi rumah tangganya ketika akad mulai dilakukan sudah tertanam jiwa Quran di dalamnya. Maka perhatikan bagaimana Allah mengingatkan seorang pasutri itu, pasangan suami istri ya, yang telah menjalani akad, bagaimana bekal Quran mesti dibawa. Wa min ayatihi. Satu, saya ulang. Wa min ayatihi. Bisa dibantu teman-teman? Ada yang bawa mushaf tidak? Ada yang bawa mushaf? Baik, izin coba dibaca terjemahannya. Ya. Ayat 21. Wa min ayatihi. Diterjemahkan apa di situ? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Baik, fokus sekarang ya. Dalam bahasa Arab, tanda itu setidaknya memiliki dua istilah. Paling minimal. Satu, namanya alam. Sering diberikan kata sifat dengan ta' marbutah, alamah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Kalau sudah dimaksudkan dengan kata alamat, itu artinya tanda yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat gedung sate, dengan mengetahui alamatnya, semakin dekat Anda ke tujuan. Jelas di sini? Baik. Sekarang kalimat kedua disebut dengan ayat. Jamaknya ayat. Saya ulang. Kalimat kedua disebut dengan ayah ya. Hamzah, wasal, a, ya, kemudian tak marbutah. Jamaknya disebut dengan ayat. Anda baca di kamus manapun, kalau benar ya tataran bahasanya, ayat itu tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Tidak disebutkan kata ayat dalam bahasa Arab kecuali satu tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Jadi kalau disebutkan ayat, berarti dengan tanda itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isi Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? An-Nisa berapa ayat? Kenapa isi Quran disebut dengan ayat? Karena setiap Anda baca Quran, keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada orang Islam baca Quran kemudian dirinya tidak lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru dalam bacaannya. Ya karena Allah sendiri sudah mengatakan di Quran surah ke-8 itu kan, dimulai dari ayat yang keduanya sampai ketiganya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadatuhum imana. Ya, orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah saja ada getaran di jiwanya, apalagi kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Jadi kalau ada di antara kita baca Quran kemudian tidak menjadikan hubungan dirinya dengan Allah menjadi lebih dekat, ada yang keliru dengan cara bacanya. Nah, sekarang ayat rumah tangga ketika telah terjalin ikatan akad itu oleh Quran dibuka dengan kalimat ayat dan bentuknya dijamakkan. Wa min ayati. Seakan-akan melukiskan pesan bahwa, maaf,
pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya menjadi wasilah untuk dua insan ini untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini ada orang sudah berumah tangga, maaf, belasan tahun, puluhan tahun tidak menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dalam rumah tangganya. Ada yang keliru. Kalau sebelum menikah rajin ke masjid, setelah menikah jadi putus ke masjid, ada yang keliru dalam rumah tangganya. Sebelum menikah berhijab, setelah menikah tiba-tiba lepas hijabnya, ada yang salah dalam rumah tangganya. Karena mustahil disatukan dua orang ini oleh Allah kecuali hanya untuk membangun kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, yang lain-lainnya mengikuti. Ya, hati-hati, nanti kita turunkan tuh ya. Nanti kita turunkan setelah sampai bahasan pembagian tugas suami istri. Jadi prinsip pertamanya, ketika Anda sudah mengucapkan saya terima nikahnya, ketika perempuan sudah menerima pinangannya, itu keduanya mesti menyusun rencana bagaimana kegiatan masa depan rumah tangganya menjadikan semua aktivitasnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ayat turunannya, Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Agak pelan-pelan. Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Setelah keduanya mengikrarkan diri, mencoba membangun kegiatan supaya lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, fungsi seorang pria sebelum menikah dengan setelah menikah diubah statusnya oleh Allah. Saya ulang, diubah statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelan-pelan. Sebelum menikah disebut dengan syab oleh Nabi. Jamaknya syabab. Ya ma'syarasy syabab, gitu kan? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Hei para pemuda, kalimatnya syabab, syabab yang sudah kuat secara fisik. Ya. Yang nalurinya sudah tajam, punya bekal yang siap untuk pernikahannya. Tapi ketika setelah menikah, kalimatnya dirubah oleh Allah langsung, bukan menggunakan kalimat syab lagi, bukan syabab lagi, tapi menjadi rijal. Plus dengan fungsinya. Sekarang perhatikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki yang telah menikah, statusnya langsung dirubah oleh Allah, kalimatnya menjadi rijal, jamak dari rajul, plus kalimat pertama yang dilekatkan pada orang ini fungsi ibadah. Qawwamuna 'alan nisa. Kalimatnya qawwam. Ya, diartikan apa di situ? Pelindung, pemimpin. Masya Allah. Dalam bahasa Arab, pelindung, pemimpin itu banyak, Pak. Ada sekitar 5 atau 4 sampai 5 kata itu. Misal, pemimpin, pelindung dalam hukum tata negara itu disebut dengan rais. Ya, rais Jumhuriyah Indonesia, Presiden Republik Indonesia, itu rais. Pemimpin, pelindung dalam urusan spiritual, khusus untuk ibadah salat saja misal, atau urusan ibadah spiritual disebut dengan imam. Karena itu kalau kita mau salat ada imam. Saya belum pernah dengar ada rais salat. Selalu imam, gitu kan? Misal, pemimpin pelindung yang dekat kemudian mengayomi, kadang bisa menjadi teman dialog yang meliputi, itu disebut dengan wali. Jamaknya disebut dengan aulia. Lagi rame sekarang, gitu kan? Nah, itu aulia. Ketiga. Tapi kalau Anda ingin menghadirkan pemimpin, pelindung, pengayom dalam konteks yang lebih terbatas tapi mengandung nilai-nilai ibadah di dalamnya, maka kalimatnya dirubah menjadi qaim, jamaknya qawwam. Seakan-akan ingin mengatakan setiap pria yang sudah menikah itu, lihat kalimatnya, berubah menjadi qawwam, seakan-akan Allah ingin berkata dia punya tugas melindungi, memimpin, menyayangi istrinya dalam saat yang bersamaan. Semua itu mesti menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qawwam. Okay. Jadi ketika Anda mengatakan siap menerima, ya, siap, ya Allah saya terima nikahnya, seketika fungsi kalimat ini berlaku bagi kita para pria. Ibu tenang Bu ya, kita bagi yang suami-suami dulu ya, para pria dulu. Langsung berlaku kalimat qawwam di sini, dan pemimpin pertama bukan pemimpin dalam urusan rumah tangganya, pemimpin dalam urusan ibadahnya. Status antum yang tadinya biasa jadi makmum, seketika berubah jadi imam. Silakan cek. Antum biasanya ke masjid jadi makmum bisa. Sekarang saking inginnya Allah meningkatkan statusnya dari sholat biasa menjadi tingkat lebih tinggi, Masya Allah. Tidak ada urusan lagi sekarang dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Anda tidak bisa bermakmum berjamaah ke masjid, pulang ke rumah biasa sendirian, sekarang dihadirkan makmum selama hidupnya. Banyak mana pahalanya sholat sendirian atau berjamaah? Bukankah dengan berumah tangga status pahalanya ditingkatkan jadi lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Status antum yang laki-laki jadi imam atau makmum? Keterlaluan kalau jadi makmum juga. Imamnya perempuan. Tidak, pasti imam. Pasti imam. Ya. Makanya lihat, orang-orang yang telah menikah, hubungan dengan Allahnya pasti menjadi lebih meningkat. Nggak akan turun. Ya. Jadi mustahil ada seorang pria, lisannya ringan mengucapkan saya terima nikahnya, tapi begitu misalnya, maaf, setelah kalimat itu diucapkan, dia tidak siap menjadi imam dalam urusan spiritualnya. Makanya hal yang disiapkan pertama kali bagi seorang yang ingin berakad itu punya kesiapan membimbing urusan spiritualnya. Di antaranya paling mudah jadi imam sholat. Turunan kata qawam itu qaim. Turunannya lagi dari kata aqama, yuqimu. Semua kalimat sholat di Quran umumnya dalam bentuk ibadah diawali dengan kata iqamah. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yuqimun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43 wa aqimus shalah. Al-Ankabut ayat 45 wa aqimis shalah. Selalu aqim iqamah. Dan imam rumah tangga dimulai dengan kata qawam, turunan dari situ. Jadi seharusnya kalau sudah berumah tangga Anda bisa menjadi imam, sholatnya lebih baik lagi. Bisalah kalau kemudian ada orang berumah tangga untuk urusan sholat saja dia nggak bisa pimpin, bagaimana bisa memimpin masalah yang lebih besar lagi? Ini pernah nyata ya, kejadian saat kami awal ke Indonesia, diundang ke Ciamis, pulang mampir ke Garut. Ada pertanyaan, Ustaz, ada kasus ini nyata, saya tidak ngarang ya, ini nyata Ustaz, ada seorang sudah menikah, kemudian ibu mertua minta diimami dari ba'da maghrib itu. Begitu ngimami menantunya, ya plus dengan istri dan ibu mertuanya, dia bacakan rakaat pertama qul huwallahu ahad al-ikhlas. Baik. Rakaat kedua qul huwallahu juga. Baik. Maghrib selesai datang isya, imami lagi. Ternyata qul huwallahu juga. Baik. Oleh ibunya dikatakan, nak, subuh nanti tolong imami lagi ya. Gak apa-apa kalau rakaat pertama qul huwallahu, tapi yang kedua cari yang lain. Pikir ibunya ada waktu semalam untuk cari referensi surat yang lain. Begitu subuh, ini nyata, mengimami rakaat pertama qul huwallahu, rakaat kedua setelah waladhdallin agak lama begini gitu kan. Tiba-tiba ditunggu-tunggu oleh ibu mertua, nengok ke belakang, "Ma, boleh nggak qul huwallahu lagi?" Masya Allah. Kami ditanya, Ustadz, apa hukumnya sholatnya? Saya bilang, kalau hukum sholatnya jelas batal. Tapi pertanyaannya, bagaimana seorang manusia seperti ini, orang yang mengaku beriman, dengan kemudian mau menjadi seorang kepala rumah tangga, memimpin masalah sholatnya, bisa menyebutkan hal yang sama. Apa yang dilakukan dalam selama umur hidupnya? Sampai belum sempat membaca ayat Quran yang lainnya. Jelas di sini ya? Ini urusan yang pertama, karena itu teman-teman, pesan Quran yang pertama, begitu kalimat rumah tangga sudah dibangun, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali khususnya urusan salat. Ini bagian pertama. Silakan Anda cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya beri referensi Al-Bukhari misalnya. Dari nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2010 sampai 2012 ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Anda tidak akan temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam salat malam dia kecuali senantiasa mengingatkan keluarganya. Silakan cek. Ya, bahkan bukan cuma istrinya, ya, menantunya Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh beliau, Fatimah putrinya diingatkan oleh beliau. Jadi urusan sholat itu, ya, membangun hubungan dengan Allah itu yang nomor satu, itu yang dibangun pertama kali. Ya. Kalau Anda, maaf ya, Anda mengharapkan rizki, mengharapkan ketenangan, kelancaran dalam urusan kehidupan rumah tangga, bukankah yang punya semua itu Allah? Kalau sadar yang punya Allah, kenapa Anda tidak bangun hubungan yang terbaik dulu pertama kali? Itu yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu, orang-orang yang membangun hubungan baik dengan Allah di awal mula pernikahannya, maka saat dia menjalankan fungsi turunannya dalam kehidupan dunia, itu semuanya yang berlaku hukum Allah, bukan hukum manusia lagi. Saya beri contoh. Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah. Masya Allah. Baik. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat ayat 34, Quran surah kedua ayat 168, Quran surah kedua ayat 172, Quran surah ke-7 ayat 96, Quran surah ke-51 ayat 22, ayat 22, terakhir Quran surah kedua ayat 29, ayat 29. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Tugas seorang suami
selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas pada para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya, para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Di tugas mencari nafkah kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan 1-2 orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada 3 orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki 5 orang yang ada di rumahnya, bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama, tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga, dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga. Dalam fungsi turunannya ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan ya, pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Masya Allah, ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya? Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu a'lam. Saya agak bingung ini sebenarnya. Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian kata Allah telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya supaya tidak bingung nanti mencari rezeki. Ya. Anda walaupun namanya rezeki nggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wa fis samaa'i, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rezekinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rezeki oleh Allah. Pasti ada rezekinya. Saya ulang, pasti ada rezekinya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rezekinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rezekinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya. Rezekinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang ada di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Ya. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rezekinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik, sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rezeki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Baik. Lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rezeki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Nggak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan. Tapi nggak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada 2 mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rezeki kita pasti diberikan. Allah sudah janji. Yang satu mengatakan tidak. Mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukumnya nggak begitu. Pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan. Saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja seperti ini, kolong meja, bersembunyi di situ bambu. Di masjid itu kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf.
Hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari ketiga agak sedikit yang i'tikaf diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Kata Muhsin ini, dia berkata, hal min akhir, ada yang lain nggak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafish, tidak ada. Tapi bantakil jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar, agak kesulitan, mulai dia kasih kode. Gitu ya. Yeah. Di ruangan yang lain. Pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Ya. Kalau cuma Anda tunggu saja nggak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya ketika rezeki Anda tinggal di Bandung, tapi rezeki Anda di Jakarta, maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo, disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya mau kemana Pak, mau mencari sesuap nasi, padahal nggak sesuap kan, udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silakan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu a'lam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik, bagaimana aktivitasnya? Merayap, di mana? Dinding, apa makanannya? Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius, jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Coba silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Ya. Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat mau diam-diam, yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Silahkan tuh. Masya Allah. Ya. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab, hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa, rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu, rizkinya datang sendiri 2000, kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki, Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan, ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah, mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya,
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Ya. Izin. Semua manusia punya ketentuan di sini, kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak. Ditangkap juga, semua sama. Ya. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Thayyib itu dalam bahasa Arab itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya kaifa haluk pada orang Arab, dijawab alhamdulillah ana thayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan. Ya. Kan ada orang namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang, dia. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min thayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman, dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Ya. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungannya nggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah, lihat kalimatnya. Kata Allah, ma razaqnakum, kami yang siapkan rezeki untuk dia, bukan dia yang capek mencari. Anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Anda tidak lelah mencarinya, gerakan sedikit rezeki datang pada Anda. Itu poin. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah. Kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silakan cek. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya, kami buat kaya. Ya, jadi kalau Anda mencari dengan iman, Masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk pada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal. Thayyib, halalan, thayyiban. Thayyib itu tunggal atau jamak? Tunggal. Jamaknya thayyiban. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan. Orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Namanya kenikmatan. Ya. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama' min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama'. Memang cuma dapat 500.000 per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung, ada kiriman, nih Pak buahnya sudah jadi gitu kan, sudah panen. Saya punya teman dulu dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50.
selama 5 tahun di Libya, kembali lagi uang itu utuh Pak, Bu. Utuh, dibawa pulang 50 tidak habis 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah bahas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. 50 dolar. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit tapi cukup enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan. Pas butuh ada gitu ya. Pas perlu datang gitu. Itu kan yang nyaman gitu. Ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang nggak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat nggak mikir, saking banyaknya. Kamu nggak usah mikir deh, biar nggak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi, berkurang sedikit balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak, yang megang Allah. Jadi begitu dia butuh, kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500.000 berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya, teman-teman, tidak mudah. Karena itu coba cek, kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf ya, ada rezeki yang selalu ingin dicari tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan. Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini ada berapa sampai hari ini? Baju yang kita kenakan pernah dicek ya? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda? Berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan? Kita mengatakan kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru, gunakan untuk kepentingan Allah. Pakai sholat. Ini jawaban hisabnya enak. Dari mana pula kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha Tahu, Engkau yang Maha Tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum hamba jawab, Engkau Maha Tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana Engkau gunakan pertama kali? Untuk salat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan Engkau tahu, Maha Tahu tentang waktu yang tepat. Karena kalau baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah. Engkau Maha Tahu. Kemana Engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Cobalah gitu kan, mulai dengan baik pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi yang pertama, ya, coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir bagian nomor 1 mas, karena baru satu yang kita bahas. Ada orang yang hebat. Yang hebat ini belum nyari, kebutuhannya sudah Allah hadirkan. Jadi yang pertama nyari dulu, baru dapat. Yang kedua bergerak sedikit, baru dihadirkan. Yang ketiga belum bergerak, baru punya keinginan, langsung Allah hadirkan. Yang pertama disebut nas, yang kedua disebut amanah, yang ketiga langsung di Quran surah ke-7 ayat 96. Tadi rezeki ada di mana? Langit. Kita tinggal di mana? Di bumi. Sekarang perhatikan, ada orang yang oleh Allah langsung dibuka pintu rezekinya di langit dan di bumi. Kalau pintu langit dan bumi dibuka semuanya, ini dibuka langitnya, buminya dibuka, dia tanpa bergerak pun, kalau cuma ingin dia dapatkan itu. Siapa orang ini? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, namun sebanding semuanya dengan Allah, beriman kepada Allah, please tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Turunannya salah satunya bentuknya ibadah. Puasa disebut dengan takwa. La'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Haji bakalnya takwa, Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Salat bagian dari takwa, baca Quran bagian dari takwa, tahajud bagian dari takwa, infak bagian dari takwa. Kalau Anda bangun rumah tangga dengan peningkatan takwa kepada Allah, demi Allah saya katakan, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i. Kami akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi, dan tidak ada perjalanan kehidupan rumah tangga itu kecuali di mana ada kegelisahan juga enak.
Ya, nanti saat masuk ke fase-fase persoalan rumah tangga, itu keindahannya yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan membesar. Bapak Ibu sekalian, siapa perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW? Sayyidah Khadijah. Ya. Perhatikan bagaimana Rasulullah membangun hubungan keakraban dengan Sayyidah Khadijah saat menikah, yang dibangun konsep tadi, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya tidak ingin bicara masalah materi karena memang Sayyidah Khadijah itu paling kaya di zamannya, perempuan terkaya pada saat itu. Ya. Tapi yang paling penting, perhatikan, ketika masuk kepada aspek ujian masalah rumah tangga, ini semua orang bisa mengalami peristiwa serupa. Lihat kalimatnya, Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat. Bukan Bukhari ya, harus pakai al. Ya, jadi bukan Bukhari, karena nama aslinya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kalau ada non-Arab datang ke Arab untuk belajar, umumnya memperkenalkan dengan nama daerah. Untuk menerangkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumusnya tambah al di depan daerahnya, ujungnya diganti dengan i. Saya dari Bukhara, tambah al-Bukhara, ujungnya i, Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Bisa ada namanya Cecep gitu kan, bisa dari gedung sate, itu boleh. Begitu umrah, anak Cecep al gedung sate i, bisa. Ya, ini al depannya, kemudian ujungnya i. Di Al-Bukhari, dari 97 bab yang pernah dicantumkan di situ, ditulis 16 tahun di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Anda buka jilid yang pertama, di bab yang pertama, hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah, halaman ke-12. Kalau punya cetakan yang Darul Hadis terbitan tahun 2002, warnanya merah, harganya 209.000 sekarang. Ya. Teman-teman, dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, saat wahyu turun, ya, wahyu turun pertama kali Iqra itu, setelah itu Nabi semakin senang ke Gua Hira. Awas ya, saya ingatkan pesan. Gua Hira itu jangan ringan diucapkan. Kalau Anda main ke sana, itu jaraknya kurang lebih sampai 6 kilo dari rumah Nabi ke Gua Hira. Saya pernah naik sampai ke atas 700 meter, turun lagi sedikit ke Gua. Itu melihat dari situ ke langsung ke arah rumah Nabi tinggal di sekitaran Ka'bah, itu harus melewati 5 bukit dulu. Kalau Nabi bukan orang kuat fisiknya, ya, pemuda yang kuat disebut dengan fata, jamaknya fityah. Di al-fityah itu bukan cuma pemuda, tapi yang kuat, ya, kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat kebaikannya. Itu kalau tidak kuat fisiknya tidak mungkin ada berada di atas sana itu. Ya. Jadi satu kali setelah itu, wahyu belum turun, beliau turun dari Gua Hira, turun. Qadarullah ternyata di pertengahan jalan mendengarlah suara, siang-siang, Muhammad, ya Muhammad. Tengok kanan gak ada orang, kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ini pertama kali beliau melihat malaikat Jibril dalam rupa yang sesungguhnya. Dilukiskan, saya melihat kata Rasulullah, seakan-akan makhluk seperti duduk pakai jubah putih antara langit dengan bumi, duduk begini. Masya Allah. Namanya siapa nih? Rizki. Mas Rizki keluar dari gedung sate siang-siang, jam 2, ya, kosong. Begitu keluar, Rizki, wah, nengok kanan kiri kosong, depan belakang gak ada orang, ke atas Masya Allah ada makhluk jubah putih, rambutnya panjang, Rizki. Apa responnya? Gak mudah dia, gak mudah. Maka kata Nabi, fara'ibtu minhu. Ra'ibtu itu dari kata ra'uba, rasa takut yang melahirkan bulu kuduk ini naik. Saya khawatir, takut, kata Nabi, bulu kuduk saya naik. Lalu bergegas Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, ya, mendatangi rumahnya. Perhatikan, membangun hubungan cinta dengan Sayyidah Khadijah dilakukan karena Allah, rahmat Allah diturunkan di situ. Begitu dibuka pintu rumah oleh Sayyidah Khadijah, dilihat wajahnya, melihat wajah istrinya saja setengah ketakutannya hilang. Setengah. Begitu kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Diraih tangannya oleh Sayyidah Khadijah. Lihat bagaimana kemudian beliau dibimbing ke kamar tidurnya. Tidur di situ, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Lalu keluarlah kata-kata yang sangat indah itu, zaujul karim, suamiku sayang. Kau ini orang baik, tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Kau suka bantu orang, menjalin silaturahim. Yakitkan pada jiwamu saat ini, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Aku akan selalu bersamamu. Seketika kesulitannya hilang pada saat itu, terjalin rahmat Allah. Saat itu turun Quran surah Al-Mudaththir itu, ayat 1 sampai ayat 7. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, dan seterusnya. Tapi poinnya, mustahil masalah akan sirna seketika kalau tidak dibangun pola komunikasi yang baik yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka pintunya dan
setengah masalah suami hilang. Ibu, istri Nabi ada berapa? Masya Allah, 9 yang hidup bersama Nabi, 2 kemudian meninggal lebih dulu, dan 2 terpisah dengan Rasulullah SAW. Perhatikan, saya sering katakan sampai tadi malam, istri Nabi itu diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih dari 4 perempuan, karena ternyata semua istri Rasulullah SAW itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Semuanya. Silahkan Anda belajar tentang sirahnya. Jadi kalau ibu pelajari ibu, ya, ibu akan lihat di antara karakter ibu itu pasti akan ada yang mirip dengan salah satu istri Nabi SAW. Sebelum menikah dengan Nabi, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan, ada tak? Sebelum menikah. Tapi ketika menikah dengan Nabi, semua diarahkan dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah kepada kebaikan-kebaikan. Yang cemburuannya pada dunia sekarang, bagaimana caranya kalau dia tahajud, saya bisa juga. Yang urusan perhitungannya uang belanja, sekarang setelah menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Jadi demi Allah saya katakan, ibu nanti pulang dari situ, coba cek, lihat, dari mulai Sayyidah Khadijah, Saudah binti Zam'ah, ada Sayyidah Aisyah, ada Maimunah, ada Ummu Habibah, ada Zainab. Ibu cek kira-kira ibu mirip siapa? Coba ibu pulang cek, ya. Kalau ibu ingin cek apakah ibu mirip Khadijah atau tidak, itu tidak mudah. Cek aja kalau suami pulang dari kantor, ibu bukakan pintunya, setengah masalah suami jadi hilang, ibu Khadijah. Tapi kalau lihat ibu, suaminya langsung hilang, kopernya hilang, ibu yang punya masalah itu. Itu jadi persoalan. Perhatikan, rahmah ketika ditampilkan, tarbiyah ini hadir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu rumus di Quran tentang rahmat ini ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Rumus gampangnya begini, rumus gampangnya. Dalam diri kita ini ada 2 kecenderungan, sifat baik, sifat buruk. Sifat baik disebut takwa, sifat buruk disebut fujur. Selalu ada lawan. Ya, sabar lawannya marah, jujur lawannya bohong, tawadu lawannya sombong. Rumusnya di Quran, kalau Anda ingin bahagia, ketika mendapatkan sifat-sifat yang jelek, sifat jelek ini diciptakan bukan untuk membuat kita jelek, tapi untuk melatih yang baik-baik supaya muncul. Rumus cepatnya, cepat cari lawannya. Cari lawannya. Misal, saat suami dititipkan marah oleh Allah, dititipkan, kemudian marah kepada ibu. Sifat marah ini dititipkan kepada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu, tapi ingin melatih kesabaran dari ibu supaya muncul. Jadi begitu ibu mendapatkan suami marah, itu tandanya kesabaran ibu sedang dilatih. Ini berbahagialah kalau suami sedang marah-marah. Ya. Ada latihan di situ. Sama, Pak. Jadi begitu ibu bapak melihat misalnya istri cemberut, cepat cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Senyum. Jadi begitu lihat istrinya cemberut, itu artinya senyum Anda diminta oleh Allah. Kayaknya kenal. Itu selesai. Jangan kebalik, itu senyum Anda nanya, kenapa kamu begitu? Bang, kenapa? Nah kan nyambung gitu kan. Nah, sekarang laki-laki ini, suami ini Masya Allah diberikan mie dengan garam 1 sendok yang sudah terasa. Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan, maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. Ya Pak, sini sayang. Masya Allah, sayang, anak 2. Oke? Datang, begitu sudah datang, belum selesai. Kata suaminya, lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini sampai. Betul, Pak. Sampingin, dibukakan. Ibu, bagaimana perasaan seorang suami menawarkan, lama rasanya nggak makan berdua? Bagaimana untuk perasaan jiwanya? Masya Allah. Begitu selesai, belum sampai situ, dahsyat kalimat ketiga. Sini papa suapin. Ketiga ini nyata loh. Begitu disuapi, sadar di sini ada yang salah, di sini terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu mengaku salah, bukan ketawa, tapi langsung terjatuh menangis. Beliau dicium kaki suaminya. Maafkan saya, Pak, saya tidak sengaja. Suaminya merespon lagi, jangan begitu, Papa kan cuma bilang lama rasanya kita nggak makan berdua, katanya. Ya. Dia angkat istrinya, Masya Allah. Apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Jadi masalah kecil itu kalau semua tarbiyahnya bagus, terjalin hubungan dengan Allah, gampang gitu. Ya, memang gampang mengatakannya, tapi prakteknya juga tidak mudah gitu kan. Baik, Ustadz juga sama begitu, sama aja gitu kan. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya gitu. Baik ya, tapi insya Allah istri kami menonton ya. Baik, teman-teman, saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Baik, kalau sudah jelas dan dipahami, saya bacakan ketentuan Qur'annya di surah Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu.
Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tudlakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman dalam jiwanya, jika persoalan sudah jelas disampaikan, dipahami, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Oke, jelas uraiannya? Tidak ya, cukup ya? Baik. Teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita insya Allah berjumpa dalam kesempatan yang lain. Bila Anda benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami, itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa membimbing kita semua dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.